Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bunda Rena yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran tematik kita masih di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran pertama, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Yang kedua, muatan IPA KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Angin, air, matahari, panas bumi, bahan organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan teks petunjuk dalam pembuatan kincir angin dari kertas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam energi alternatif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Teks petunjuk membuat kincir angin dari kertas. Nah, di sini ada teks petunjuk, yaitu membuat kincir angin dari kertas. Selain kincir angin dari kertas, ada juga kincir air dari plastik. Nah, di pembelajaran sebelumnya, Ibu memberikan tugas kalian membuat kincir angin dari kertas origami. Nah, bagaimana kalian bisa kan membuatnya? Di sini juga ada alat dan bahan serta langkah-langkah dalam pembuatan kincir angin dari kertas dan kincir air dari plastik. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin juga dapat menggerakkan kincir angin. Salah satunya dalam pembuatan kincir angin dari kertas. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Energi alternatif mengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam.
Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Coba kalian perhatikan, di situ ada gambar matahari. Nah, sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada gambar panel surya. Nah, panel surya ini menggunakan energi matahari untuk mengantarkan atau mengalirkan listrik ke mobil listrik. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panas sinar matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Panel surya di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua ada arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, aliran air sungai yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Yang ketiga ada angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang disingkat PLTB. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat ada kotoran hewan. Nah, dari kotoran hewan ini menghasilkan gas metana. Gas metana ini dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Selain sebagai bahan bakar, kotoran hewan ini juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang kelima, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi disebut juga namanya energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator, sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Itulah contoh-contoh pemanfaatan dari energi alternatif. Selanjutnya, energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, dia ramah lingkungan. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif. Selanjutnya, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Seperti ini gambarnya. Nah, buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, minyak dari buah jarak itu digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Itulah pemanfaatan dari buah jarak. Tugas hari ini, yang pertama muatan bahasa Indonesia KD 3.4, buku tematik halaman 85 nomor 5. Yang kedua, muatan IPA KD 3.5 di buku Bu Pena Ayo Berlatih halaman 124 nomor 1 sampai nomor 5. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.1 di Bu Pena Ayo Berlatih halaman 125 nomor 1 dan nomor 2. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian, langsung jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama muatannya, hari, tanggal. Ingat, tulisannya harus yang rapih dan jelas. Itu saja untuk tugas hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.